hari ini kami belajar mempersembahkan yang terbaik sekali lagi dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Inilah waktu-waktu awal sebelum kami akan mengawali hari kami sepanjang hari ini maupun sepanjang minggu ini. Kami belajar menempatkan waktu terbaik kami pagi hari ini untuk mencari wajah-Mu, untuk menyembah Engkau, untuk merasakan bahwa Engkau memang tidak terlihat, tetapi kehadiran-Mu bisa kami rasakan. Engkau sedang membangun setiap kami, dan kami menyediakan diri kami untuk dibangun. Dan pagi hari ini, atas otoritas kuasa Roh Kudus-Mu, kami mau menikmati bersama-sama firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan menuntun kami, firman-Mu yang akan membuat kami bisa berkaca apa yang kurang dari hidup kami. Karena kami tahu tidak ada satupun dari kami bisa memastikan akhir dari hidup kami. Yang ada adalah kami mempersiapkan yang terbaik setiap hari bersama Engkau. Kau sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan, baik jemaat yang ada di ruang lansia maupun di ruangan ini. Kau sudah memulainya, dan Kau akan mengakhirinya dengan firman-Mu yang akan meneguhkan langkah kami. Dan kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Musik bisa tinggal di altar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang apa yang sedang kita lakukan hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang apa atau sesuatu yang sementara ini sedang kita lakukan. Dan sebelum lebih jauh, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang percaya latihan itu akan membuat hasil maksimal? Segala sesuatu kalau tidak latihan, dadaan, dijamin gak bertahan lama. Sepertinya bisa, tetapi sekali lagi ketika kita mencoba, karena kita ngelihat gitu ya, terus mau dicoba, ternyata angel ternyata ada hal-hal yang harus disiapkan lebih. Sehingga bisa kita simpulkan memang betul latihan itu akan membuat kita maksimal. Dan apa yang mau kita bicarakan ini, mari kita buka sama-sama dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Sebelum kita masuk dalam teks kita, saya ajak kita melihat sama-sama 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-7 bagian B sampai ayat yang ke-9. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7b sampai yang ke-9, saya akan bacakan buat kita semua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saja kita sekali lagi membaca bersama-sama 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 bagian B sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Mengapa kok ini menjadi catatan yang penting? Karena kita tahu ternyata Alkitab sudah sempat
menyebutkan tentang ibadah itu ternyata bisa ada penyelewengan di dalamnya. Apa saja? Mari kita lihat sama-sama. Yesaya pasal 23 ayat 13. Yesaya pasal 29 ayat 13. Yesaya pasal 29 ayat 13 dikatakan apa di sana? Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Bagus sih. Tapi masalahnya masih koma. Komanya ini yang tidak enak. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Mengapa kok latihan ibadah itu penting? Karena ternyata sempat tercatat di dalam Alkitab, ibadah itu ternyata bisa cuman hafalan. Ibadah itu bisa cuman sekedar kewajiban. Bahkan ditambahin embel-embelnya. Oh, aku wis krasa wis ibadah, mari. Jadi apa yang sedang kita lakukan pagi hari ini itu ternyata tercatat di dalam Alkitab pernah mengalami penyelewengan-penyelewengan. Dan Tuhan langsung menegurnya. Berikutnya kita lihat 2 Timotius. Ini diselewengkan gitu ya. Dengan cara cuman melakukan sebagai sebuah rutinitas. Hatinya menjauh, ngomong tapi hatinya menjauh. Berikutnya 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan apa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mengapa kok latihan ibadah itu penting? Karena ada kekuatan di dalam ibadah itu. Ada sesuatu yang akan menghidupkan kita. Ada sesuatu yang membuat kita ngerti, oh ngene to jadi wong Kristen itu. Walaupun ternyata dalam catatan Alkitab sekalipun, ibadah ini bisa dipalsukan. Tapi tidak menjadi alasan bagi kita untuk terus mempersembahkan ibadah yang berkenan. Terus disiapkan, terus dilawan. Ada kemungkinan untuk melenceng, ada. Tetapi Tuhan sebenarnya sedang menyediakan ibadah. Karena itu dalam pengantar di warta saya tuliskan apa? Bagi orang percaya, konsep ibadah itu sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jangankan orang percaya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, itu pun menempatkan ibadah sebagai sarana utama pelaksanaan iman percayanya. Apa yang terjadi kalau rekan-rekan kita beragama lain sedang beribadah? Mereka menata begitu rupa, mereka mempersiapkan diri begitu rupa. Karena itu adalah bagian yang utama di dalam kehidupan keagamaan mereka. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita sekarang? Apa alasan kita beribadah? Pagi ini kita akan bahas itu. Apa yang dirasakan dalam ibadah. Dan sore hari kita akan bahas bagaimana ibadah kita. Ku masuk ke hadirat-Mu,
di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Pujian ini asik saat kita masuk ke hadirat Tuhan. Kekaguman kita kepada Tuhan membuat kita cuma bisa mungkin terdiam sejenak, mungkin merasakan haru. Kita sedang melatih ibadah kita, bukan ibadah yang kering. Kita sedang melatih ibadah kita adalah sebagai sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itulah sebenarnya konten atau muatan utama dari ibadah. Sejauh mana kita intim dengan Tuhan? Keintiman tidak bisa dibangun hanya kita bertegur sapa, hei. Keintiman itu melampaui kedekatan. Saya memang belum terlalu intim, tapi saya mau ambil cerita perkenalan saya dengan Bapak Ferry. Orang yang cukup unik buat saya. Dan sekaligus orang yang saya hormati. Satu kali ketika kami pelayanan di Bali, saya belum cerita ya, pelayanan di Bali, terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tangan kami lemes semua. Karena di hari yang kedua, di hari Selasa, ya ampun, yang daftar 40, yang datang 50. Saya ini sehari paling kuat kalau di tempatnya Ko Ferry nanganin 4 pasien. Itu sudah menggos-menggos itu. Belum lagi kalau sama Ko Ferry dikerjain, dikasih punggung ke bawah. Waduh, itu kulitnya tebel-tebel wes. Karena saya biasanya mata. Kalau mata yang dibutuhkan adalah ketelitian. Tenaga sih masih bisa separuh-separuh, masih enggak apa-apa. Napas ngos-ngosan masih bisa diatasin. Begitu punggung pinggang, bayuh. Nah, ketebalan orang enggak ada yang bisa ngukur ya. Nah, dalam proses perjalanan ketika kami di Bali, saya sempat ngomong berdua dan saya ngelihat beliau lagi diskusi tentang masalah kungfu. Dan kemudian dia peragakan, sudah pernah diperagakan, cuman saya enggak ngelihat secara detail bagaimana dia mukul, bagaimana cara memukulnya. Dan kemudian ketika dia mukul menggunakan tangan bagian begini, saya ngomong, loh kok, saya protes langsung, kok mukul ngono itu gak kecegluk dah, kuatnya ada di mana? Biasa aku Ferry, ndak babi bu dicoba dipukulkan ke saya, bayuh buan terirek. Orang dengan kekuatan, orang ketika berhadapan dengan orang yang lebih kuat dari dia, yang terjadi apa? Takut. Tapi intim membuat kita berjumpa dengan Tuhan tanpa rasa takut. Padahal dia yang megang hidup kita. Tek, mati loh kita. Begitu Ko Ferry pukul saya, sambil ketawa gitu. Wih, saya langsung sempat rasa takut itu muncul. Tapi saya tahu dia mengasihi saya. Dia sedang nunjukin ke saya. Bukan sedang mau membunuh saya. Dan memang kungfu tidak untuk membunuh. Tapi dia sedang menunjukkan bahwa itu kekuatannya sampai segitu. Tuhan mengajar kita. Tuhan mendidik kita. Tuhan mengizinkan segalanya terjadi dalam hidup kita. Ada yang masih ketakutan masuk dalam hadirat Tuhan? Enggak. Tuhan dengan kemahakuasaannya harus kita akui. Tetapi di saat yang sama Tuhan tidak menimbulkan ketakutan bagi kita. Coba lagi ya, kita nyanyi pujian ini. Rasakan kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Pujian sudah menolong kita untuk berinteraksi dengan Tuhan. Tapi sore hari ini, pagi hari ini, sampai keliru rek. Kita sama-sama, ayo kita berlatih.
Karena kita sedang mau memiliki standar kualitas ibadah yang sebenarnya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan. Rasakan kebersamaanmu dengan Tuhan. Bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Saya mau menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari jemaat saja katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Kami masuk di hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Hayati tiap kata yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Karena saya rindu ibadah bersama-sama ini juga bisa hadir dalam ibadah-ibadah pribadi kita dengan Tuhan. Pakai kesempatan pagi hari ini, kita berlatih sama-sama. Oh amin. Nikmati kehadiran Tuhan yang indah itu. Jangan pungkiri kuasanya. Jangan jadikan ibadah kita ibadah rutinitas. Angkat hatimu dan katakan, oh Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin. Oh, ku sembah Kau. Oh amin. Syukur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi katakan, oh amin. Engkau Tuhan. Jadikan Tuhan pujian kita yang utama. Ingat segala yang menyenangkan kita dan tempatkan Tuhan di atas segala yang menyenangkan kita. Dan nikmati kekudusannya ada di tempat ini pagi hari ini. Oh, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Ku
hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Kemuliaan Tuhan akan memampukan kita membawa yang terbaik untuk Tuhan. Bahwa di hadapannya tatamu. Oh, Yesusku, terimalah kami. Amin. Kerku ini yang mengalir di hati yang mengalir, oh, di hatiku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari ambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Rasakan kekuatan itu menjamah setiap kita. Rasakan firman itu meneguhkan kita bahwa di dalam ibadah-ibadah kita akan menghasilkan kekuatan yang baru dalam perjalanan hidup kita. Dalam ibadah-ibadah kita ada keintiman yang dekat dengan Tuhan. Mari nikmati. Pagi hari ini mari nikmati. Bagi kita yang sudah mengerti tentang ibadah, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Bagi kita yang menyadari, memahami bahwa oh ternyata ibadah itu bukan cuman secara fisik, tetapi ada sentuhan-sentuhan rohani yang kita izinkan untuk menguatkan hidup kita. Mari nikmati lebih lagi. Karena jangan sampai ibadah kita menjadi ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam keteduhan saya akan bacakan ayat teks kita. Dalam konteks inilah kenapa kita penting untuk beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita mendapat kebahagiaan karena kita mendapat jaminan dari Tuhan. Bukan cuman menunggu kita mati kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bukan cuman menunggu kita mati baru kita bisa ketemu dengan Tuhan yang tidak akan menggoyahkan kita. Tuhan yang akan membuat kita sangat yakin. Tapi selama kita ada di dunia, dalam ibadah-ibadah kita, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan karena itu marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Menakutkan mungkin, tetapi api yang menghanguskan itu sebagai cara bagi Allah untuk membuat kita itu tidak hanya enak ya ambune makanan opo asepe sing masak iki wis enak. Tuhan tidak sedang mengajak kita membau makanan itu enak apa enggak,
Tapi Tuhan sedang mengajak kita makan bersama-sama. Mencicipi apa yang nikmat yang sedang Tuhan sajikan di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya dikaruniai untuk membau saja. Tapi kita dikaruniai untuk makan bersama-sama dengan Allah kita. Walaupun ada orang ngomong, kena ambune tok wis wareg rek. Kira-kira kalau kena ambune tok wis wareg nek makan gimana? Halo? Ada yang mau sepanjang hidupnya mambu tok wareg? Bapak Ibu, ada yang mau cuman bau tok wareg? Pagi hari ini, mari masuk lebih lagi dalam ibadah-ibadah kita dengan Tuhan. Dan janjikan ini di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin bisa luput ya. Tapi mending ngomong daripada enggak ngomong. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir. Ini ketulusan kami Tuhan, oh yang mengalir, amin, di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita satu dalam doa. Bapak, ini kami. Sebelumnya kami bersyukur pagi hari ini Mas Dedi bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Walaupun hanya di bawah, tidak bisa secara langsung merasakan. Tapi kami percaya hadirat-Mu menjamah dia, meneguhkan dia, memulihkan dia. Dan begitu juga setiap kami yang ada di sini. Kami bukan sekedar kumpul-kumpul. Kami bukan sekedar menjalankan kewajiban ibadah kami. Tapi pagi hari ini sekali lagi kami mau belajar beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan-Mu. Menikmati keintiman dengan Engkau. Menikmati bahwa Engkau hadir. Engkau menuntun langkah kami dengan derayan air mata masalah kami mungkin. Dengan sakit penyakit kami yang belum sembuh mungkin. Tetapi Engkau ada. Engkau menuntun. Engkau menemani. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dan pagi hari ini dalam doa kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya ibadah kami bukan ibadah yang memuakkan Engkau, tapi ibadah yang penuh ketakutan dan hormat, yang menyenangkan Engkau. Ini doa kami Bapa. Sebentar kami juga akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Biar sungguh kami menikmati ibadah-ibadah yang selalu kami rindukan. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu
memulihkan, meneguhkan setiap kami. Dan kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.